Saya hendak bercerita tentang guru. Sudah banyak guru dengan kisah-kisah yang luar biasa tampil di acara ini. Lalu apa hebatnya guru-guru yang akan saya ajak ngobrol pada hari ini? Mari kita langsung panggil Pak Guru Untung. Pak Untung, terima kasih. Mohon maaf, biasanya kalau orang bertemu Anda dengan kondisi seperti ini harus menyalami Anda bagaimana? Ya pakai kaki dong. Oh, pakai kaki? Oke, apa kabar? Iya. Baik, monggo, silakan duduk. Apa benar Anda seorang guru? Insya Allah benar. Insya Allah benar. Guru di mana? Di MI dan MTS Miftahul Ulum Batang-Batang. Batang-Batang itu di mana? Batang-Batang masuk Kabupaten Sumeneb. Sumeneb, Betul. Madura? Iya, Madura. Oke. Pak Untung ngajar apa? Pertama, ketika saya masih sudah keluar dari pesantren, itu yang saya ajar emban bahasa Arab. Bahasa Arab? Iya, pertama. Terus setelah itu Al-Quran hadis. Kemudian diberi lagi pegangan umum IPS. Terus fikih, akidah, sekaligus PPKN. Banyak kali. Iya. Oke. Itu sudah berapa lama jadi guru? Mulai tahun 1992. Saya harus minta maaf ini, dengan kondisi tanpa tangan seperti ini, kan biasanya guru menulis di papan tulis. Iya. Memberikan nilai ujian, ulangan. Dengan kondisi seperti ini bagaimana Anda melaksanakan atau melakukan tugas-tugas sebagai guru? Ya, semuanya saya laksanakan dengan memakai kaki. Menulis di papan tulis? Di papan tulis pun pakai kaki, terus mengisi daftar nilai pakai kaki, bahkan mengerjakan administrasi kantor itu pakai kaki. Wow. Tentu kita semua ingin tahu bagaimana ceritanya sampai Pak Untung bisa jadi guru, dan bagaimana ketika murid pertama kali melihat gurunya seperti ini. Tapi sebelum itu tentu kita lihat dulu tayangan berikut ini. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Pepatah ini sangat tepat ditujukan kepada Untung, pria asal Sumeneb, Jawa Timur yang merupakan guru di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum. Lahir tanpa memiliki lengan, Untung mengajar murid-muridnya menggunakan kaki. Dengan piawai, jari-jari kakinya bisa menulis huruf-huruf Arab layaknya tulisan tangan. Murid-murid Untung pun tidak merasa risih atau aneh melihat kondisi gurunya seperti itu. Pak Untung itu lucu dan menyenangkan anak-anak dan menghibur. Keterbatasannya Pak Untung bisa mengajar kita malah bisa lebih baik dari guru-guru yang lain. Aku nggak mau berpisah sama Bapak Untung. Lahir dengan fisik tidak sempurna, Untung kecil selalu semangat untuk sekolah. Namun karena keterbatasan ekonomi keluarga, Untung hanya menamatkan pendidikannya sampai SMP. Walau hanya lulus SMP, semangat Untung untuk membagikan ilmu agama yang ia miliki sangat tinggi. Itu sebabnya ia memilih menjadi guru agama dan telah mengabdi sebagai guru honorer selama 23 tahun. Selain mengajar di sekolah, keseharian bapak dua orang putri ini juga diisi dengan mengajar ngaji anak-anak desa setempat di musolah miliknya. Untung pun dipercaya warga untuk mengurus berbagai urusan agama di daerah tempat tinggalnya. Untuk menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan keluarga, dengan telaten Untung beserta istri memelihara ayam dan burung. Kondisi fisik Untung memang tidak sempurna, tapi baginya, hidup yang dijalaninya kini telah sempurna, karena ia memiliki keluarga yang selalu mendukung apapun yang ia lakukan.
Iya. Bahkan dengan kaki bisa menulis huruf Arab ya. Insya Allah. Iya. Dan lancar sekali tadi. Alhamdulillah. Kondisi fisik Anda seperti ini sejak lahir? Iya, memang sejak lahir. Jadi dulunya saya sebenarnya orang tua saya itu melarang untuk sekolah. Karena? Ya karena orang tua saya itu malu. Malu, kamu itu mau sekolah dalam keadaan seperti itu gimana? Bisa apa? Gitu. Akhirnya saya itu bertekad dengan ikut kakak saya tanpa pemberitahuan pada orang tua masuk di sekolah SDN Batang Daya 2 pada saat itu. Boleh tahu orang tua Pak Untung kerjanya apa? Tani. Petani? Iya, petani. Di Sumeneb? Iya, di Sumeneb. Pak Untung berapa bersaudara? 6 bersaudara, cuman sekarang tinggal 3 orang, tinggal 3. Pak Untung waktu kecil dulu sekolah di sekolah luar biasa, SLB atau sekolah umum? Enggak, sekolah umum biasa, sekolah SDN. Bagaimana reaksi teman-teman ketika melihat Pak Untung seperti ini? Iya, ada yang mengejek, ada yang gimana ya, menghina, itu pasti ada, dari anak-anak pasti ada. Tapi karena namanya anak-anak, jadi saya biarkan, itu anak-anak. Tapi kan Pak Untung juga masih anak-anak waktu itu. Iya, memang saya bantu anak-anak pada saat itu. Nah, tapi karena saat itu ya, untuk apa ya? Untuk umur segitu untuk Pak Untung sudah lebih atau- dewasa. Ya, untuk membalas atau mengasih pukulan pada anak itu tidak memungkinkan karena pada waktu itu saya masih dalam lingkup sekolah. Jadi saya tidak berani. Tapi sampai kapanpun kan nggak bisa kasih pukulan pada... Nah, iya. Nah, untuk pukulannya yang jelas tidak bisa. Tapi kalau tendangan insya Allah. Wah. Iya. Tapi itu pun waktu kecil tidak dilakukan ya. Iya, Pak enggak. Untung menerima Iya, kondisi biasa. itu ya. Walaupun diejek ya, Iya, dicibir dan seterusnya. Saya dengar katanya waktu sekolah dulu sering dipanggil guru soal pembayaran uang sekolah. Oh iya, dulu waktu di SMP. Kenapa itu? Karena pada waktu itu di SMP memang ada uang BP3. Iya. Tapi setelah saya dipanggil dan diurus karena ketidakmampuan orang tua saya, setelah itu saya itu dibebaskan dari uang BP3. Oh. Iya. Jadi waktu itu memang uang BP apa? BP3. BP3 atau berapa? SPP. SPP itu berapa? 1.250. Dan orang tua tidak mampu. Iya, tidak mampu. Oh, tapi akhirnya dibebaskan oleh Ya sekolah. akhirnya dibebaskan ya. Baik. Pak Untung sekolah sampai SMP. Sampai SMP awal Terus? mulanya karena tidak diizinkan oleh orang tua untuk lanjut ke SMA. Terus apa yang dilakukan? Kami minta kepada orang tua untuk memondokkan saya, ibu, saya mau mondok di pesantren Al Usmuni Terateh, Pandian, Sumeneb gitu. Iya, semua kami yang ada di sini dan penonton di rumah pasti ingin tahu. Lalu bagaimana ceritanya sampai Pak Untung bisa jadi guru dan pakai ijazah apa? Tapi jangan dijawab dulu. Kita rehat sejenak. Ikuti terus Ki Candy. Pak Untung, tadi kan Pak Untung bilang sekolah waktu itu secara formal sampai SMP ya. Iya. Kemudian masuk pesantren. Masuk pesantren Karena 5 tahun. ibu, orang tua, Iya. kelihatannya orang tua melarang karena khawatir ya anaknya diejek ya. Iya, betul. Dan kemudian menderita karena cibiran-cibiran. Terus bagaimana ceritanya sampai bisa jadi guru dengan ijazah SMP? Karena di lembaga kami MI Miftahul Ulum itu pada mulanya memang tidak ada bayaran. Jadi semua yang lulusan PGA, terus SGO biasanya pada zaman itu tidak mau mengajar karena memang tidak ada bayarannya. Oh, di sekolah itu tidak ada bayaran? Iya, memang tidak ada Nah, bayarannya. kenapa bagi Pak tenaga Untung pengajar. mau? Nah, saya ingat sebenarnya saya termotivasi dengan cerita guru kemarin bahwasanya Kiai Haji Wahid Hashim, terus Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Hajar Dewantoro, dia itu mengajar bangsa Indonesia dengan tanpa pamrih. Saya ingin meniru jejak beliau. Jadi waktu itu nggak dibayar? Dibayar Rp5.000. Oh, ternyata dibayar tapi Rp5.000. Iya, Rp5.000. Dan diterima dengan sukacita tentu ya. Iya. Yang saya bayangkan pertama kali ketika Pak Untung, maaf sekali lagi dengan Iya. kondisi seperti ini, mengajar anak-anak. Reaksi anak-anak pertama kali bagaimana? Anak-anak marah tercengang-cengang ketika saya mengajar karena melihat tulisan saya.
Pak kok bagus banget tulisannya. Ya inilah adanya tulisan saya. Gitu saya bilang. Iya. Tadi kami sudah melihat cara Pak Untung menulis ya. Iya. Apalagi bahasa Arab dengan kaki menggunakan kapur. Iya. Kalau diperagakan di sini boleh dicoba Pak Untung? Bisa. Nah, di sini kebetulan saya sudah siapkan, memang agak berbeda sih ya. Itu whiteboard. Nah, Iya. kemudian ini spidolnya. Iya. Cara memberikannya begini juga. Iya. Oh, iya, iya. Habis mau gini. Udah mau gini. Juga Terus sekarang. bisa pakai sendal juga dengan spidol itu. Bisa. Oh iya. Baik, mari kita lihat. Apapun yang Pak Untung mau tulis, kami hanya ingin melihat bagaimana cara Pak Untung menulis. Baik. Ya. Melepas tutup spidol pun pakai kaki ya? Iya. Insya Allah bisa. Sudah ya. Tulis nama saya saja. Iya. Ini tanda kaki bukan tanda tangan. Kalau tanda tangan tidak ada. Jadi kalau ada tulisan mohon ditandatangani, Ya pakai tanda kaki. Pak Untung bilang, minta maaf, saya Minta tidak maaf, akan nggak pernah bisa. lakukan itu. Ya tanda kaki yang ada. Ya, kecuali ditulis tanda kaki. Ya ini tanda kaki ya. Ya, Bisa gambar nggak? Kalau gambar terus terang saya agak kurang bisa. Kurang bisa sebenarnya. ya. Tapi tulisan misalnya Allahu Akbar gitu bisa? Ya, insya Allah. Bahasa boleh. Arab ya, Arab ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Pak Untung, menulis dengan kaki, Anda pelajari kapan itu? Umur berapa? Mulai sejak SD. Sejak SD? Iya. Ada yang mengajar atau Anda belajar sendiri menulis dengan kaki? Belajar sendiri. Belajar sendiri? Iya. Baik, silakan duduk. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Banyak orang yang fisiknya tidak sempurna, kemudian merasa putus asa, merasa tidak berguna hidupnya. Anda pernah merasakan saat-saat seperti itu? Kadang-kadang memang sih terlintas. Dalam hati saya itu terlintas. Dengan fisik seperti ini terlintas. Tapi Alhamdulillah, kalau seandainya saya punya tangan, mungkin bisa saja saya di penjara nanti. Itu perasaan saya. Nah, dengan keterbatasan saya seperti ini, Alhamdulillah saya bisa tampil di acara Bang Andi. Tuhan punya rencana ya terhadap Iya. hidup Anda ya. Baik, dan Anda yakini bahwa rencana Tuhan itu baik adanya. Iya, Di video tadi dijelasin bahwa Anda sudah menikah, betul. punya 2 anak. Punya 2 anak. Saya dengar anaknya ada di sini juga. Ada yang pertama. Boleh berdiri anaknya Pak Untung? Iya, kita berikan aplaus. Terima kasih. Ini maaf ya lagi nih. Waktu calon istri ya waktu itu ya. Calon istri Anda mau Anda pinang menjadi istri. Apa yang membuat dia mau? Gini, sebenarnya perkenalannya di Tenang, sawah. ini kisah asmara ini. Perkenalannya itu di sawah pertama. Perkenalan di Iya, sawah. di sawah, betul. Apa yang terjadi di sawah waktu itu? Pada waktu itu saya disuruh oleh ibu untuk mencari orang yang bisa menandur padi di sawah. Iya. Tahu-tahu ketemu sama teman yang istrinya teman yang ada di rumah. Tunggu. Nah, Ketemu teman Ya, yang istrinya juga menandur padi di sawah. menanam padi di Iya, sawah. betul. Oh iya, terus? Dia bilang, ini adik kok enggak kawin-kawin, kapan kawinnya? Ya bulan depan katanya saya. Oh, Anda padahal belum ada pacar itu. Belum Ya? ada. Kenapa harus bohong begitu? Habis setiap ketemu pertanyaannya seperti itu terus. Jadi saya bilang Jengkel juga ya. Iya. Nah, pokoknya bulan depan. Nah, terus apa yang terjadi? Oh, kebetulan ini ada di sini 2 katanya. Yang mana? Ini yang pakai rok coklat satu, yang satunya pakai rok dongker. Terus? Yang saya pilih yang pakai rok coklat.
Tunggu. Apakah dia mau? Nah, katanya. Milihnya gampang, tapi apakah dia mau? Katanya sih, katanya. Katanya, Iya. ya. Setelah sampai akad nikah dilaksanakan, Iya. dia cerita, Pak, ketika saya itu kenal sampean, tiap malam saya tidak bisa melupakan wajah sampean. Itu katanya. Pak Untung, jangan ada dusta di antara kita ya. Baik, saya percaya karena faktanya istri Anda kemudian memberikan 2 putra-putri atau putri? Putri semua. 2 putri buat Anda ya. Anda bahagia? Alhamdulillah. Istri bahagia? Iya. Status Anda sekarang sebagai guru tetap atau honorer? Honorer. Masih honorer? Iya, betul. Anda tidak masalah dengan status honorer? Tidak masalah, karena saya masih ingat jejak para Pak itu seperti Kiai Haji Wahid Hasyim yang saya sebutkan Itu tadi. memberikan Anda semangat ya? Iya. Banyak orang seperti saya sebutkan tadi atau banyak saudara-saudara kita yang secara fisik tidak sempurna tadi ya, merasa kecewa, merasa tidak berguna tadi. Bolehkah ada sesuatu yang Anda sampaikan kepada mereka untuk membangkitkan semangat bahwa walaupun fisik boleh tidak sempurna, tetapi perbuatan yang Anda lakukan sungguh mulia. Bisa Anda sampaikan sesuatu? Baiklah, kepada semua yang hadir pada malam ini, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai seorang hamba Allah seperti saya, jadi walaupun saya ini lahir dalam keadaan begini, atau di antara kita ada yang sama seperti saya, tolonglah jangan kecewa. Pastikan bahwa Allah itu menjanjikan yang lebih baik kepada kita, walaupun keadaan kita ini seperti yang saya alami sekarang. Baik Pak Untung, terima kasih sudah mau datang dari Sumeneb, Madura ke Jakarta untuk berbagi dengan kami yang ada di sini maupun penonton di rumah. Terima kasih banyak ya. Semoga apa yang Anda cita-citakan terwujud. Anak-anak didik Anda juga berhati mulia seperti Anda. Amin. Terima kasih.